Percut merupakan salah satu daerah yang menyimpan banyak sejarah tentang Kesultanan Delhi. Maka dari itu kita ambil sejarah Percut itu dari Tuanku Jalaluddin. Tuanku Jalaluddin itu jadi raja di Percut, keturunannya itulah jadi raja-raja di Percut hari ini. Tengku Muhammad Diki ini ialah juga seorang pengusaha ya Tengku ya. Songket Songket atau ya? kain betabur dengan motif yang pertama itu motif tembakau Delhi. Kenapa tembakau Delhi? Karena saya mau menghidupkan lagi atau memperkenalkan lagi tembakau Delhi itu melalui fashion. Bahkan ada motif corona. Maksudnya 2 tahun kita kena terdampak corona kan. Iya, iya. Ada virus-virus gitu ya Tengku ya? Iya. Kayak yang virus di TV lah. Oh, iya? Yang kayak mana gambar ditunjukin di TV kayak gitu. Begitu ya? Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tua dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya Alang Tua di channel Arbasman TV. Tak bosan-bosan kita mengangkat budaya Melayu, mengangkat adat resam budaya Melayu. Nah, di video kali ini saya akan mengajak Anda bersembang-sembang dengan seseorang pemuda yang peduli dengan budaya Melayu, sekaligus beliau juga memegang jabatan di Kerajaan Melayu Delhi. Siapakah dia? Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Tengku Muda Peduka Raja Percut, yaitu Tengku Muhammad Diki. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku, gimana nih kegiatan sehari-harinya? Ya sehari-hari masih ke Istana Maimun juga karena kebetulan saya di pengelolaan Istana Maimun di yayasannya. Sama sampingannya saya ada usaha tenun songket. Oh, nah itu nanti akan kita bahas ya pemirsa ya. Sebelum kita bahas tentang usaha dari Tengku Muhammad Diki ini, kita berbicara dulu tentang kejuruan ya Tengku ya, boleh ya? Boleh. Kalau boleh tahu Tengku, sejarah singkat aja Tengku, kejuruan dari Percut itu bagaimana Tengku? Oke. Kalau sejarah kejuruan Percut itu kita mulai dari bisa dibilang Raja Percut yang pertama lah ya. Karena kalau dirunut ke atas itu kita nggak punya dokumen tertulis lagi yang otentik yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya tulisan dari Hikayat Delhi, itu buku tentang Raja Delhi pertama sampai Raja Delhi ke-9 yang dibuat pada zaman Raja Delhi ke-9. Jadi di dalam Hikayat Delhi itu dituliskan ketika Tuanku Gocah Pahlawan itu sampai di Pematang Lalang. Di situ beliau ditemui oleh kejuruan hitam yang di dalam menurut Hikayat Delhi itu dituliskan sebagai raja di situ gitu. Raja di tempat tersebut lah ya. Tempat tersebut. Nah, Pematang Lalang itu Pematang Lalang itu Pematang Lalang itu daerah mana itu kalau sekarang? Sekarang Bagan Lalang namanya. Dulu Pematang Lalang. Sekarang namanya Bagan Lalang. Itu kalau dari Bagan Percut lurus saja mungkin sekitar 1 kilo lah. 1 kilometer dari ya? Bagan Percut yang mengarah ke laut makan ya? ikan sekarang. Ya, dia di tepi laut. Jadi sekarang di daerah situ, di daerah Bagan Lalang itu ada di tepi lautnya itu ada namanya Paluh Panglima. Paluh Panglima. Nah, di situ. Jadi ya kenapa disebut Paluh Panglima? Karena dipercayai di situ pertama kali Tuanku Panglima Gocah Pahlawan itu menjejakkan kaki masuk ke Delhi. Masuk ke tanah Delhi pertama kali melalui jalur Percut. Iya. Jadi Percut merupakan salah satu daerah yang menyimpan banyak sejarah tentang Kesultanan Delhi. Karena di situ Raja Delhi pertama masuk dari Percut. Nah, ketika Raja Delhi pertama yaitu Tuanku Panglima Gocah Pahlawan sampai di Percut, dia bertemu dengan kejuruan hitam. Kejuruan menurut hitam. buku Hikayat Delhi itu. Nah, kejuruan hitam itu maksudnya apa itu? Nah, itu kalau zaman dulu nama itu kan lebih populer disebut gelarnya. Seperti kejuruan hitam. Wallahu alam mungkin kulitnya hitam. Ya kan? Seperti ya banyaklah zaman-zaman dulu itu lebih
lebih sering disebut gelar daripada nama asli. Oh iya. Nah, iya, zaman iya. dulu gitu. Iya, iya, iya. Jadi menurut Hikayat Deli tadi itulah kejuruan hitam itu penguasa di daerah situ, yang mana itu daerah Percut sampai hari ini. Jadi ketika sudah bertemu dengan kejuruan hitam itu, ada nggak dialog atau perbincangan tertentu dari tuanku Panglima Gocah Pahlawan itu? Di buku tersebut tidak ada disebutkan dialog, tapi menurut buku tersebut, Gocah Pahlawan itu menikah dengan anak kejuruan hitam. Di buku tersebut ya? Di Buku buku apa kalau tersebut. boleh tahu? Hikayat Deli. Hikayat Deli Hikayat namanya? Deli. Masih ada bukunya sampai sekarang? Masih ada tapi bukan konsumsi publik. Oh iya, bukan konsumsi publik ya. Berarti Jadi- ini kita buka sedikit-sedikit Ya, saja lah ya. sedikit-sedikit lah yang bisa saya kasih tahu kan. Iya. Karena itu tadi kenapa tidak dipublikasi, karena kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ah iya, benar. Karena bunyinya hikayat. Hikayat ya. Kalau hikayat kan penuh dengan bunga-bunga. Betul. Jadi karena kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak dipublikasi. Dan tentang kejuruan hitam ya hanya sebatas itu. Makanya kami pun tidak berani mengklaim. Lebih jauh lagi Keluarga ya. besar kejuruan Percut tidak berani mengklaim tentang sejarah itu. Maka dari itu kita ambil sejarah Percut itu dari Tuanku Jalaluddin. Tuanku Jalaluddin itu anak pertama dari Tuanku Padrab, Sultan yang Raja Deli ketiga. Raja Deli ketiga. Jadi pada masa itu masih raja ya, karena Raja, ya. belum ada kesultanan ya. gimana bilangnya? Karena pengakuan kesultanan itu kan dari Siak. Iya. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya ya oleh Tengku Mohar. Ya. Jadi pada Raja Deli ketiga Tuanku Padrab punya anak kan 4. Nah, Tuanku Jalaluddin, Tuanku Pasutan, Tuanku Umar, sama Tuanku Tawar 4 sorry. Nah, jadi Tuanku Jalaluddin itu jadi raja di Percut, keturunannya itulah jadi raja-raja di Percut hari ini. Tuanku Pasutan jadi Raja Deli, Tuanku Umar jadi Raja Serdang, Tuanku Tawar jadi sekarang tuh keturunannya kejuruan Santun Serbajadi. Nah, memang itu kurang terkenal. Tapi sebagian mereka itu jadi orang besar di Serdang sampai hari ini, gitu, di Kesultanan Serdang. Santung Serbajadi itu kalau boleh tahu daerahnya kalau sekarang itu di mana? Denai? Denai ya. Oh, berarti daerah Denai itu ya. Ya. Nah, kalau untuk kejuruan Percut sendiri sampai sekarang masih ada seperti yang di video sebelumnya bersama ayahanda dari Tengku ya mungkin ya, mangkunya ya. Nah, untuk Tengku, peran Tengku di kejuruan Percut itu seperti apa? Kalau ditanya perannya mungkin tidak tidak banyak karena kan masih ada ayahanda juga. Betul. Jadi ya saya hanya lebih mengiringi ayahanda dalam kalau keluar ya. Kalau misalnya ke Percut lagi menziarahi masyarakat adat, bersilaturahmi, saya lebih kayak mendampingi, mengiringi gitu kan, mempersiapkan sebelum kedatangan, mempersiapkan di tempat tiba itu dengan masyarakat, mungkin apa agendanya, terus bagaimana kalau ada santap siang, kemudian bagaimana persiapannya, lebih kayak gitu. Kalau di zaman modernnya seperti IO lah ya. Seperti menyambut asisten sih. Asisten ya. Oh, asisten. Aspri asisten bapak. pribadi ya. Tapi nggak apa-apa kan sama ayah sendiri ya. Itu kalau misalnya ke daerah adat. Tapi kalau ada acara adat di Istana Maimun, ya saya lebih ke orang kerja sih. Nah, kalau bapak kan karena orang besar daerah, jadi kan di Kesultanan Deli itu ada orang besar daerah, ada orang besar bergelar, OBD, OBB. Orang besar daerah itu ya kayak Datuk Empat Suku, kemudian Kejuruan Percut, Ayahanda, kemudian Pangeran Bedagai. Itu orang besar daerah. Orang besar daerah, Nah, orang besar yang punya daerah. Kalau orang besar bergelar tadi seperti Orang besar bergelar seperti Tengku Temenggung, Tengku Raja Muda, Tengku Pangeran Bendahara, Tengku Setia, saya.
Karena tidak ada tempat ya. Tidak diberikan kebesaran wilayah. Oh, wilayah tadi. Tapi dihormati di dalam adat sebagai orang besar Orang bergelar. besar lah ya, orang besar bergelar. Nah, pemirsa, Sobat Tuah dimanapun Anda berada, banyak sebetulnya kisah-kisah sejarah budaya Melayu ini yang bisa kita angkat ke permukaan ya. Dengan mungkin dari media-media seperti YouTube misalnya, dari Facebook dan lain sebagainya. Nah, Tengku Muhammad Diki ini ialah juga seorang pengusaha ya tentu ya. Nah, pengusaha di bidang yang ada kaitannya dengan budaya juga. Apakah itu? Kira-kira apa itu Tengku? Songket. Songket atau ya? kain betabur. Kalau kita lebih nyebutnya sih kain betabur. Kalau Melayu Deli? Ya. Oh, kain betabur ya? Kain betabur. Kenapa penyebutannya harus ada betabur gitu? Karena corak benang emasnya itu seperti ditabur. Jadi satu setumpuk gitu. Kayak disebut kain betabur. Dan Tengku sebagai? Saya sebagai apa ya? Ya pengusaha lah dibilang. Pengusaha ya. Ada tokonya atau gimana? Ada galeri. Ada galeri ya. Oh, berarti sebagai ownernya lah ya. Alhamdulillah. Kalau zaman sekarang bilang owner ya. Alhamdulillah. Nah, untuk songket itu sendiri, apakah terkhusus untuk songket Deli saja atau ada songket-songket daerah seperti batubara dan lain sebagainya? Ya. Kalau kain betabur lah kita sebut ya. Kain betabur ya. Kalau kain betabur tadi itu memang khusus Deli saya ciptakan. Deli. Nah, jadi saya menciptakan kain betabur atau songket Deli itu tahun 2014. 2014. 2014. Jadi dengan motif yang pertama itu motif tembakau Deli. Itu mohon maaf, itu memang Tengku sendiri yang menciptakan saya motif tersebut. Menciptakan motif tersebut. Ya. Jadi sebenarnya dasar menciptakannya kan kita harus punya basic juga kan, maksudnya filosofi di balik motif tembakau Deli itu. Jadi saya mengambilnya itu kenapa tembakau Deli karena memang di salah satu pakaian Sultan Deli pun ada motif tembakau Deli. Ada ya. Dan juga tembakau Deli pada zaman dahulu menjadi primadonanya. Nah, itu. Jadi kenapa tembakau Deli? Karena saya mau menghidupkan lagi atau memperkenalkan lagi tembakau Deli itu melalui fashion. Betul, bagus. Jadi kan selama ini orang nggak tahu tembakau Deli. Iya, kalau tanya sama anak-anak Medan pun mungkin nggak tahu. Jarang ada yang tahu mungkin. Karena padahal di zaman dulu itu eksis sekali ya tembakau Deli itu. Bahkan ya, tembakau Deli itulah yang membangun Istana Maimun. Betul. Bahkan tembakau Deli itu sudah terkenal sampai kemana-mana ya, ke mancanegara, menjadi primadonanya daerah Deli tersebut ya. Dan juga Tuanku Sultan Deli juga ada berperan di dalam ikut andil lah di dalam tembakau Deli tersebut ya. Karena kalau almarhum Sultan Mahmud tidak menandatangani akta konsesi itu nggak ada tembakau di Deli ini. Iya ya. Karena atas tanda tangan beliau lah, karena dulu kan masih berdaulat. Iya benar. Jadi semua melalui Sultan Deli. Betul. Jadi atas tanda tangan beliau lah akhirnya perusahaan Belanda itu bisa membuka perkebunan tembakau di Deli. Begitu terkenalnya dulu daerah Deli ini ya. Tapi dan beliau juga turut berkaitan dengan kain betabur atau songket tadi ya. Sultan Deli juga memakai simbol-simbol tembakau Deli itu di pakaian kebesaran beliau. Sultan Deli yang sekarang? Sultan sekarang iya, yang ada fotonya itu Sultan Deli ke-10, Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam. Memakai baju atau memakai corak yang ada tembakau Delinya. Bahkan itu sampai dia buat perhiasan, crown, membuat furniture, perabot, itu ada logo tembakau Delinya. Salah satunya ya itu kursi yang di belakang, yang besar itu. Oh iya ya, memakai ornamen tembakau Deli ya. Nah, di kain betabur lah kita bilang kan, kain betabur khas Deli itu ada nggak menggunakan selain tembakau Deli tadi, ornamen-ornamen Deli seperti lebah begantung atau pucuk rebung dan lain sebagainya, ada nggak kira-kira dari kalau ornamen lain ada selain tembakau Deli, tapi lebih yang ke sifatnya flora.
tumbuhan. Nah, karena ada juga sebagian hewan, tapi itu kan dilarang ya dalam agama Islam juga. Ya. Hewan nggak boleh dalam pakaian Iya, atau betul, apa. betul. Jadi yang hewan itu kita buat untuk lebih ke pajangan atau sarung bantal atau sarung guling, lebih ke home deco lah, Iya, ya iya, kan. iya. Nah, tapi kalau motif-motif yang lain kayak abang bilang tadi lebah begantung atau apa itu saya nggak buat motif-motif lebah begantung dan sebagainya itu ke dalam songket karena memang apa ya, ciri khasnya udah beda. Kalau kayak lebah begantung apa itu kan ornamen kayu, ornamen bangunan. Oh, untuk bangunan ya. Nah, Memang ada ciri khas tersendiri ya. Iya, Kalau untuk bangunan ini lain, ornamennya. Kalau ya. untuk kain ini Fashion bangunannya. kain, Oh, ya, lain. iya. Karena kan fashion untuk kain betabur sendiri itu kan kita pakai di badan. Iya. Nah, justru kalau menurut adatnya juga pakaian yang kita pakai itu menyimbolkan pribadi kita. Iya. Nah, jadi mencerminkan pribadi ya, kita. lain ornamen nanti lain arti. Betul. Gitu. Jadi sementara ini cuman artian katanya masih satu ornamen saja yang dibuat oleh Tengku ya. Kalau untuk kain betabur ada sekitar 140-an motif. Saya kira cuman tembakau Deli saja Tengku. Mohon maaf, Cuman Tengku. yang saya populerkan memang hanya tembakau Deli. Tembakau Deli. Karena untuk menimbulkan seperti saya bilang tadi untuk mempopulerkan, memperkenalkan lagi Iya. kejayaan tembakau Deli tadi. Tetapi di dalam 140 sekian lebih tadi motif ada motif-motif kekayaan lain ya. khazanah dari Deli yang Deli lain. ya. Seperti contohnya lada, apa? seperti cengkeh, Iya. kopi. Nah, saya beberapa flora yang saya angkat itu ornamennya saya kutip dari buku-buku lama yang punya catatan tentang komoditi unggulan dari tanah Deli. Ini cukup menarik ya pemirsa Sobat Tuah dimanapun Anda berada, bahwasanya Tengku Muhammad Diki ini selain menjalankan bisnisnya sebagai nilai ekonomis dan juga sekaligus untuk syiar budaya ya Tengku ya, memperkenalkan kembali budaya-budaya komoditi-komoditi yang pernah populer di daerah Deli pada zamannya ya. Nah kalau boleh saya tahu, Tengku menjual kain betabur tadi itu bikinan sendiri atau ditenun sendiri seperti kalau kita lihat di batu bara ya, kalau bahasa sana songket batu bara kalau tidak salah ya. Nah, itu kan ada penenunnya sendiri. Kalau Tengku Diki sendiri seperti ke arah kemana, pabrik atau? Kalau saya masih tradisional. Masih tenun tradisional juga ya. Alat yang dipakai itu sama alat yang dari batu bara, alat songket batu bara. Penenunnya pun saya pakai penenun batu bara. Tetapi teknik tenunan, bahan material benangnya, kemudian benang emasnya, kemudian desainnya itu atas kurasi saya sendiri. Nah, itulah yang membedakan songket batu bara dengan kain betabur Deli. Nah, di situ. Kalau penenunnya masih saya pakai penenun batu bara. Dari batu bara ya. Karena ya di Medan siapa lagi yang mau bertenun? Iya ya. Kalau nggak kita harapkan pemerintah juga untuk membantu kayak sering membuat pelatihan. Nah, ya nggak ada lah yang mau bertenun kan. Ibu-ibu di sini siapa yang tahan duduk di alat tenun? Betul. Dan mungkin dalam menenun itu menyiapkan satu kain saja bisa mencapai satu kain 2 bulan. minggu. 2 minggu ya. Satu kain. Untuk satu kain. Satu kain. Sarung ya. Songket tadi, sarung tadi ya. Oh, itu berbentuk sarung ya Tengku. Sarung, ada selendang. Ada selendangnya juga. Jadi ya itu ibu-ibu atau anak-anak gadis siapa yang tahan 2 minggu duduk di alat sekarang tenun? sudah susah ya. Susah. Di mau nongkrong di kafe ya kan. Iya. Nah, sayang sekali ya pemirsa ya. Contoh kainnya nggak ada di bawah ini Tengku ya. Nggak ada di bawah ya. Mungkin sekali-sekali nanti boleh lah main ke galeri. Boleh ya Tengku ya? Boleh, silakan. Alamatnya di mana Tengku? Jalan Seibelutu nomor 16. Galerinya di sana? Iya. Kalau ada orang yang mau beli juga boleh. Galeri ya, lihat-lihat kainnya kan, kain, corak-coraknya, warnanya boleh nanti. Boleh ya. Mudah-mudahan nanti atas
izin dari Tengku Diki nanti kita main-main, kita gerebek langsung ya galeri Tengku Diki. Kita lihat motif-motif tembakau Delhi dan juga 140 lebih motif tadi yang dikatakan oleh Tengku Diki ya, Tengku ya. Bahkan ada motif corona loh. Ya. Motif corona. Jadi saya suka ambil apa ya, momen. Saya suka ambil momen. Jadi saya pikir kan motif corona itu apa? Maksudnya 2 tahun kita kena terdampak corona kan? Iya. Jadi saya berpikir juga apa yang bisa dibuat yang bisa untuk mengingat masa-masa kita pandemi ini gitu kan. Iya, sebagai momentum ya, juga ya. Saya coba desain jadi motif corona. Jadi ya, tapi motifnya macam virus-virus gitu ya, tuh ya? Iya, kayak yang virus di TV lah, yang kayak mana gambar ditunjukin di TV kayak gitu. Begitu ya, wah luar biasa. Ini suatu bentuk kreativitas yang tinggi dari seorang Tengku Diki, selain mengucurkan tenaga dan pikirannya juga untuk budaya, juga menjadi nilai ekonomis ya, Tengku ya, ada nilai ekonomisnya. Jadi Tengku Diki mudah-mudahan nanti dalam waktu-waktu dekat atau kapan Tengku Diki ada waktu luang, bolehlah kami sekali-sekali nanti main ke galerinya ya. Boleh. Di mana tadi jalan? Seibelutu nomor 16. Jadi ada di Instagram juga. Ada. Boleh apa nama Instagramnya? Nama Instagramnya @houseoftengkudiki. Jangan lupa ya, follow, di follow kalau ingin melihat corak-corak kain, hasil-hasil karya dari anak muda Delhi lah kita bilang ya, anak muda dari Puak Melayu Delhi. Karena Sultan Delhi aja pakai kan, malu lah masa Sultan Delhi pakai. Tuh gimana tuh sobat tua, Pak Presiden pakai ya. Sultan Delhi aja pakai kain songket dari Delhi ya, kain betabur. Pak Presiden juga. Masa kita sebagai rakyat atau masyarakat adat dari Delhi tidak ada, minimal satu pun ada ya. Minimal satu pun harus ada lah. Untuk hari raya. Untuk hari raya boleh. Kalau boleh pun banyak ya Tengku ya. Ya, terima kasih Tengku atas waktunya. Udah meluangkan waktu bagi Arbasman TV dan juga sobat tua. Jikalau ada yang ingin bertanya-tanya tentang songket ataupun tentang kebudayaan yang ada di Kejeruan Percut, ataupun ingin bertanya-tanya tentang songket tembakau Delhi atau kain betabur yang 140 lebih coraknya, boleh langsung saja dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa di follow Instagram Tengku Diki. Di situ ada corak-corak dan juga mungkin harga-harganya ada di situ ya Tengku ya. Ya, jadi kami dari Istana Besar Melayu Delhi, Istana Maimun yang terletak di Kota Medan, pamit undur diri bersama saya Alang Tuah dan juga Tengku Muhammad Diki. Pamit undur diri, kita bertemu di lain kesempatan, di lain video. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy! Ahoy. Terima kasih Tengku.